Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran Mekanika Tanah 1, program studi Manajemen Proyek Konstruksi, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali. Kita pada dua pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang konsistensi tanah atau batas-batas Atterberer, di mana kita memahami tentang batas cair, liquid limit, batas plastis atau plastik limit, dan batas susut, dan juga tentang plasticity index atau indeks plastisitas. Kemudian pertemuan sebelumnya juga kita sudah belajar tentang gradasi tanah atau analisa ayakan. Nah, dari kedua data itu kita kemudian sudah belajar bagaimana memanfaatkan data itu untuk mengklasifikasikan tanah. Sekarang untuk lebih jelasnya bagaimana menggunakan data konsistensi tanah dan analisa gradasi ke dalam klasifikasi tanah. Kita lebih jelas sekarang di contoh soal ini kita akan bahas bagaimana kita mengklasifikasikan tanah menurut metode USCS ya. Nah, kita disiapkan data hasil analisa gradasi berupa tabel dan berupa grafik. Grafik ini adalah grafik hasil terjemahan dari tabel analisa gradasi ini atau shift analysis. Kita diminta untuk mengklasifikasikan hasil pengujian ini berdasarkan standar USCS. United Soil Classification System ya. Nah, kita akan menggunakan bagan yang kita sudah pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Jadi USCS ini ada bagan sebagai panduan untuk menentukan klasifikasi atau mengklasifikasikan tanah sesuai dengan standar USCS. Nah, sebelum melihat bagan, kita siapkan data-datanya dulu sesuai dengan tabel dan grafik yang kita dikasih dalam soal ya. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah mencari persentase butir halus, kerikil, dan pasir. Nah, dari tabel di sebelah saya sudah tandai ya, butir halus itu adalah menurut USCS butir yang lolos ayakan nomor 200. Nah, persentase lolos maksudnya ya. Kita lihat di kolom terakhir ini adalah ayakan nomor 200. Persentase lolosnya adalah 2,42 yang saya tandai kuning ini ya, 2,42%. Kemudian kerikil itu adalah ayakan yang tertahan pada ayakan butiran yang tertahan pada ayakan nomor 10. Ini ayakan nomor 10. Kalau ini yang lolos ya, ini yang tertahan. 10 yang tertahan adalah 19%. Ini kumulatif tertahan 19%. Nah, kalau kita sudah tahu butir halusnya 2,42%, kemudian kerikil 10%, berarti sisanya adalah pasir. Pasir adalah total tanah dalam satuan persen adalah 100%. Dikurangi butir halusnya adalah 2,42% dan butir kerikilnya adalah 19%. Jadi sisanya adalah pasir berupa 78,58%. Itu persentase butir halus, kerikil, dan pasir. Kemudian kita dari grafik yang disiapkan dalam soal itu kita diminta mencari CU. CU adalah koefisien keseragaman, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian CC adalah koefisien kelengkungan. CU ini rumusnya adalah D60 dibagi D10, CC adalah D30 kuadrat dibagi dengan D10 kali D60. Nah, apa itu D10? Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah D10 adalah diameter butir yang lolos saringan dengan persentase 10% itu. Ya, lebih jelasnya adalah di sinilah persentase lolos 10%, itu kita tarik garis ke kanan ketemu dengan grafik, itu berapa diameternya ya. Diameter butir pada
saringan yang lolos pada saringan 10% itu D10. Kemudian D30 adalah diameter butir untuk persentase lolos 30. Kalau ini 10 kita tarik ke kanan D10, ketemu grafik gradasi ini, tarik ke bawah, ini adalah D10. Angkanya adalah 0,19% kurang lebih ya. Ini adalah 0,1, ini karena ini apa namanya? Karena ini adalah skala logaritma. 0,1 ini 0, ini 1, ini 0,1. Jadi di sini adalah 0,11, kemudian di sebelahnya 0,12, 0,13, 0,14 dan seterusnya sampai di sini 1 ya. Jadi di sini kurang lebih 0,19. Ya, jangan keliru terkecoh dengan grafik garis-garis grafik ini ya, ini skala logaritma. Kemudian D30 itu ini nih, persentase lolos 30, kita tarik garis ke kanan, kemudian tarik garis ke bawah, inilah D30. Ini D30 0,51. Nah, kurang lebih ya. Ini 0,1, 0,1 0,12, 0,13, 14, 15. Sebentar, ini ada yang salah kayaknya ya. 0,15 kok 0,51 ya. 0,5 ya. Sebentar. 0,1, 0,2, 0,3, 0. Ya. Mohon maaf. Ini 0,1, ini 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 gitu ya. Tadi penjelasan awalnya salah. Saya ulang ya. D10 adalah ini, tarik garis ke kanan ketemu dengan garis lengkung ini, kemudian tarik ke bawah. Nah, karena di sini sama dengan 0,2, di sini kurang lebih 0,19 ya. Kemudian D30 itu adalah tarik dari persentase lolos 30 ke kanan, kemudian tarik garis ke bawah. Ini kurang lebih 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ini 0,51 ceritanya jawabannya ya. Kemudian D60 adalah persentase diameter butir tanah yang lolos saringan nomor 6 saringan lolos 60% itu. 60 dari kemudian ke bawah itu pas di diameter 1 mm. Satuannya milimeter ya. Nah, setelah dapat D10, D30, D60 kita hitung sesuai dengan rumus. CU dapatnya 5,26, CC dapatnya 1,37. Kita sudah dapat data persentase kerikil, persentase pasir, persentase butir halus, CU dan CC. Jadi kita lanjutkan menggunakan panduan bagan atau bagan alir yang disiapkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Saya dapat data ini, kita ikuti alurnya ke bawah. Nah, saya dapat data, pertanyaan berikutnya adalah persentase butir halus ini. Lolos ayakan nomor 200, apakah dia lebih besar dari 50% atau lebih kecil dari 50%? Tadi di halaman sebelumnya persentase butir halus atau fraksi yang lolos ayakan nomor 200 adalah 2,42%. Jadi 2,42% itu lebih kecil dari 50. Karena lebih kecil dari 50%, berarti alur kita adalah ke kanan. Saya sudah tandai agak ke warna coklat muda ini ya. Berarti yang bentuknya belah ketupat ini adalah pertanyaan maksudnya ya. Kita ketemukan dikasih pertanyaan lagi, persentase butir terahan ayakan nomor 10. Persentase kerikil maksudnya ya. Tadi pada hitung-hitungan kita dari tabel ini, kerikil itu 19%. Jadi persentase kerikil adalah 19%. Sedangkan pasirnya adalah 78,57%. Jadi kalau lihat pertanyaan ini,
apakah dia dominan pasir atau dominan kerikil. Karena pasirnya 78,57%, berarti tanah yang kita klasifikasikan ini adalah tanah yang didominasi atau dominan pasir, jadi arahnya ke kanan. Karena dia adalah pasir, notasi pertama dari klasifikasi kita nanti adalah S. S itu sand ya. Nah, kita sudah dapat satu klasifikasi notasinya adalah S di depannya. Nanti kita cari di belakangnya apakah dia S L, SM atau S yang lain ya. Kita lanjutkan ke bagan nomor 3. Kita kan punya 3 halaman dari bagan. Nanti kalau dia ke kiri bagus bagan 2 ya. Nah, yang 3 tadi kita sudah mendapatkan notifikasi S. Kita lanjutkan, kita diberi pertanyaan lagi. Lihat persentase butir yang lolos ayakan nomor 200 lagi. Tadi persentase butir yang lolos ayakan 200 adalah 2,42%. Jadi pertanyaannya, apakah dia lebih kecil dari 5%, apakah dia antara 5 sampai 12% atau lebih besar dari 12%. Karena nilainya 2,42%, berarti alur kita adalah ke kiri. Persentase butir yang lolos ayakan nomor 200 lebih kecil dari 5%. Jadi kita diminta untuk melihat nilai CU dan CC-nya sekarang. Tadi CU-nya adalah 5,26, CC adalah 1,37. Kita dikasih pertanyaan lagi, apakah CU-nya lebih besar dari 6? Kemudian 1 lebih kecil dari CC dan lebih kecil dari 3. Kalau iya, nanti jawabannya ke kiri, kalau tidak, dia ke kanan. Kalau dilihat dari data yang kita punya, CU-nya adalah, ini CU-nya tidak lebih besar dari 6 atau lebih kecil dari 6. Sedangkan CC-nya memenuhi syarat yang di bawah ini. Nah, karena tidak memenuhi syarat yang kedua ini, jadi kalau CU-nya lebih besar dari 6, kemudian 1 lebih kecil dari 3, kalau dia memenuhi syarat, kita jawab iya. Kalau tidak memenuhi syarat, kita jawab tidak. Karena CU-nya tidak memenuhi syarat ini, CU lebih besar dari 6, meskipun CC-nya memenuhi syarat, berarti alur kita adalah ke kanan. Jawaban kita tidak. Nah, karena tidak, berarti jawaban kita adalah pasir bergradasi buruk. Notasi yang kita punya atau kelompok tanah yang kita punya adalah SP namanya, sesuai dengan standar USGS. Jadi notasi depannya S karena dia pasir, kemudian di belakangnya adalah P. P itu maksudnya adalah poor. S itu sand, poor. Artinya pasir dengan gradasi tidak baik atau buruk. Itu jawabannya ya. Sudah selesai klasifikasi tanah kita. Demikian ya, nanti kita lihat contoh soal yang lain kalau kita alurnya ke arah yang mana gitu ya. Terima kasih. Nanti kalian kerjakan soal berikut ini dengan cara yang sama seperti yang kita bahas sebelumnya, pakai bagan alir untuk menentukan klasifikasi tanah menurut standar USGS. Demikian pertemuan kita hari ini, silahkan dikerjakan tugasnya dan nanti di-upload hasilnya di e-learning kita. Terima kasih.